Selamat pagi anak-anak ibu kelas 8. Gimana kabarnya saat ini? Semoga kabar kalian dalam kondisi yang sehat. Jumpa lagi kita di materi pembelajaran kita setelah selama 1 minggu kita ujian ulangan harian kedua ya. Nah, saat ini kita ketemu lagi bersama Ibu Dernika Simarmata di pembahasan soal-soal dan review pembelajaran IPS di kelas 8 ya. Nah, yang akan kita bahas saat ini yaitu soal-soal dari ulangan kedua ya, yang kita ujiankan minggu lalu. Jadi di saat ini kita bahas ya satu persatu soalnya ya. Nah, mulai dari soal nomor 1 ya. Singapura pernah menjadi salah satu macan Asia dikarenakan jawabannya D. Kemajuan pesat di bidang industri ya. Pembahasannya, negara Singapura dikenal dengan julukan macan Asia karena pendapatan tinggi dan terkaya di Asia serta kemajuannya yang pesat di bidang industri. Nah, ada 4 negara yang termasuk ke dalam macan Asia, yaitu 1 Hong Kong, 2 Singapura, 3 Korea Selatan, 4 Taiwan. Selanjutnya soal nomor 2. Tanah di kawasan Asia Tenggara didominasi jenis tanah A. Vulkanik dan aluvial, B. Pasir dan kapur, C. Gambut dan aluvial, D. Pasir dan aluvial. Jawabannya A. Vulkanik dan aluvial. Asia Tenggara beriklim tropis karena berada di daerah ekuator atau daerah khatulistiwa, di mana curah hujan yang tinggi, mendapat sinar matahari sepanjang tahun, serta banyak terdapat gunung api yang menyebabkan tanah menjadi subur. Tanah aluvial itu adalah sejenis tanah yang terbentuk karena endapan. Sedangkan tanah vulkanik adalah tanah yang terbentuk dari lapukan material cair maupun padat yang keluar dari letusan gunung api. Nah, selanjutnya soal nomor 3. Negara di Asia Tenggara yang mempunyai garis pantai terpanjang ya, yaitu A. Indonesia, B. Malaysia, C. Thailand, D. Laos ya. Jawabannya adalah A. Indonesia. Indonesia memiliki garis pantai terpanjang sekitar 95.181 km ya, dan karena bentuk negara Indonesia yang berbentuk kepulauan sehingga memiliki garis terpanjang di Asia Tenggara. Nah, nomor 4, individu atau kelompok individu yang melakukan perpindahan posisi sosial dari satu lapisan ke lapisan yang lain disebut dengan A. Status sosial, B. Interaksi sosial, C. Mobilitas sosial, D. Sosialisasi. Jawabannya C. Mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi sosial seseorang atau kelompok dari satu lapisan ke lapisan yang lain. Ya. Nah, kemudian nomor 5. Pak Saleh, dia seorang guru yang rajin dan berprestasi. Pada suatu saat, dia diangkat menjadi kepala sekolah yang ditugaskan di sekolah yang lain. Maka Pak Saleh mengalami mobilitas A. Horizontal, B. Vertikal, C. Stagnan, D. Fungsional. Ya, jawabannya yaitu mobilitas sosial vertikal karena mengakibatkan naiknya posisi atau lapisan sosial seseorang ya, dari seorang guru
menjadi seorang kepala sekolah, ya. Berarti mobilitas sosial vertikal. Nomor 6, dalam bahasa Inggris, mobilitas sosial vertikal ke atas disebut dengan ya, A. Social interaksi, B. Social thinking, C. Socialization, D. Social climbing. Ya, jawabannya adalah D. Ya, mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing. Kemudian nomor 7. Pak Lutfi harus pindah dari jabatan Kepala Cabang BRI Kabupaten Jember ke Kepala Cabang BRI di Kabupaten Banyuwangi. Kejadian yang dialami Pak Lutfi merupakan jenis mobilitas sosial A. Vertikal, B. Horizontal, C. Fungsional, D. Struktural. Ya, jawabannya adalah B. Ya, mobilitas sosial horizontal merupakan perpindahan posisi secara sejajar, artinya posisinya tidak naik ataupun tidak turun, tetapi sejajar atau setara. Nah, kemudian nomor 8. Kakeknya seorang bupati, bapaknya seorang camat, dan anaknya sebagai kepala desa merupakan contoh dari titik-titik. A. Mobilitas vertikal naik, B. Mobilitas vertikal turun, C. Mobilitas intragenerasi naik, D. Mobilitas intragenerasi turun. Jadi jawabannya adalah D. Mobilitas intragenerasi turun. Ya, mobilitas intragenerasi turun adalah perubahan sosial yang terjadi di mana adanya penurunan status sosial dalam beberapa generasi. Nomor 9, berikut ini yang termasuk jenis gerak sosial vertikal arah turun adalah A. Seorang kepala sekolah yang berpindah menjadi guru. B. Buruh tani beralih profesi menjadi perajin tradisional. C. Seorang siswa SMP 1 pindah ke SMP 2. D. Pendapatan petani naik karena harga beras naik. Nah, maka jawabannya adalah A. Ya, karena tadi yang ditanya adalah jenis gerak sosial vertikal arah turun, ya. Gerak sosial vertikal arah turun yaitu penurunan posisi sosial dari kelas atas ke kelas bawah. Jadi jawaban tadi adalah A, yang tadinya adalah seorang kepala sekolah, ya, berpindah menjadi seorang guru, berarti kelas sosialnya turun. Nah, kemudian nomor 10, salah satu faktor yang bisa menghambat mobilitas sosial adalah A. Modernisasi, B. Kemiskinan, C. Globalisasi, D. Demokrasi. Ya, jawabannya adalah B. Kemiskinan. Sebab kemiskinan dapat menghambat perubahan sosial seseorang atau kelompok, ya. Kemudian nomor 11, untuk melakukan mobilitas sosial secara vertikal bagi warga kota, maka saluran yang paling tepat dilalui adalah A. Jalur politik dan sosial, B. Organisasi politik dan ekonomi, C. Lembaga pendidikan dan bisnis, D. Lembaga keagamaan dan politik. Ya, jawabannya adalah C. Lembaga pendidikan dan bisnis. Ya, sebab merupakan saluran yang paling cepat meningkatkan kualitas manusia. Ya, sehingga dapat meningkatkan ekonomi keluarga. Nah, sampai di sini pembahasan soal-soal kita bagian pertama. Kita lanjutkan dengan pembahasan soal-soal bagian kedua di pertemuan berikutnya. Ya, Ibu berharap anak-anak Ibu masih senantiasa dalam kondisi yang sehat, ya. Salam sehat, tetap semangat.